Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Bubar Wicaksono dengan NPM 12082011904. Di sini saya akan mempresentasikan Porter 5 Forces Analysis in Health Tech Startup in Indonesia. Sebelum kita mulai dengan 5 analisis, kita akan melakukan business overview dari Health Tech Startup di Indonesia. Menurut data TrackXN, per 9 September 2019 ada 134 health tech startup di Indonesia. Dengan top 5 dari health tech startup tersebut adalah pertama adalah Halodoc, kedua Alodokter, ketiga ClickDoctor, 4 ProSehat, dan kelima adalah MidDoctor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan health tech startup analysis selected company Halodoc. Halodoc menyediakan aplikasi seluler bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui panggilan video, suara, dan obrolan. Platform ini menghubungkan pengguna ke dokter umum dan spesialis agar mereka dapat berkonsultasi dengan kebutuhan kesehatan dan menindaklanjuti perawatan melalui telekonsultan. Ini adalah produk perusahaan teknologi kesehatan online, dan layanan ini diintegrasikan dengan produk-produk perusahaan lainnya seperti Apotek Antar yang terintegrasi dengan layanan Gojek, dan LinkDoctor adalah platform media sosial untuk praktisi kesehatan Indonesia, dan Lab adalah platform pemesanan untuk tes laboratorium. Halodoc ini didirikan di 2016 dengan lokasi kantor pusat di Jakarta dengan total funding hingga 2019 mencapai 100 juta US dollar, di mana terdapat investor-investor ternama yang menanamkan modal ke Halodoc, yaitu Allianz, Prudential, Bill and Melinda Gates, Gojek, dan etc. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 6 pembahasan. Yang pertama adalah trade of new entrants, kedua rivalry among existing firm, ketiga trade of substitute service, keempat bargaining power of buyer, kelima bargaining power of supplier, dan keenam adalah relative power of other stakeholder. Ya, mari kita mulai pertama dengan analisa trade of new entrants. Pertama adalah economic of scale. Menurut analisa saya adalah economic of scale of Halodoc sangat tinggi. Kenapa? Karena model bisnis kesehatan seperti ini sangat efisien dalam biaya produksi per unit, karena sistemnya seperti marketplace pada umumnya menghubungkan dengan supplier and demand. Dengan ekosistem supply chain Halodoc, maka sangat memungkinkan mewujudkan economy of scale yang sangat efisien dengan meminimalisir fixed cost melalui layanan one-stop service digital. Pada tahun 2019, Halodoc berhasil membukukan penerimaan sebesar sekitar 1 juta US dollar dan menjadi salah satu startup kesehatan terbesar dalam mendapatkan pendanaan oleh investor, yaitu sebesar 100 juta US dollar. Dan kedua, diferensiasi produk. Menurut saya, diferensiasi produk di Halodoc inilah di kategori sedang. Kenapa? Karena berdasarkan keunikan yang dilakukan oleh Halodoc yang memungkinkan berbeda dengan produk kompetitor adalah sebagai berikut. 1. Telemedicine dengan ratusan dokter terakreditasi melalui chat, video, atau call. Kedua, integrasi dengan Gojek untuk pengiriman obat setelah konsultasi dengan dokter. Ketiga, memiliki ekosistem link ke asuransi lainnya. Dan juga yang membedakan Halodoc dengan produk pesaing adalah Halodoc memiliki user interface yang sangat user-friendly dengan ekosistem melalui Android, iOS, dan website. Dan ketiga adalah capital requirement. Menurut saya capital requirement dalam analisa Halodoc ini sangat tinggi. Kenapa? Karena berdasarkan data dari Backcraft, masalah utama paling besar berbisnis startup di Indonesia adalah masalah modal, yaitu sekitar 38,82%. Tetapi Halodoc mendapat kepercayaan dari investor dengan mendapatkan pendanaan sebesar 100 juta US dollar, di mana banyak investor ternama yang ikut menanamkan modalnya seperti The Bill and Melinda Gates Foundation, Allianz, Prudential, PLC, Gojek, and UAB Venture, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah switching cost. Switching cost dalam Halodoc sangat rendah. Kenapa? Karena konsumen pada marketplace startup seperti ini sangat mudah untuk pindah ke startup lainnya. Karena bentuk promosi dari startup ini adalah dengan memberi diskon harga, sehingga mendorong startup membakar uang terus hingga persaingan tinggal 2 pesaing saja. Tetapi jangan terjebak dengan persaingan seperti ini. Halodoc tetap berinovasi agar konsumen merasa nyaman menggunakan aplikasi ini dengan cara terus mengembangkan ekosistem yang luas seperti kerjasama dengan Gojek, ID, BPJS Kesehatan, Apotek, dan dokter. Ya, lanjut ke analisa kedua, yaitu rivalry among the existing firm. Dengan persaingan yang sangat banyak, kita
saya mengkategorikan persaingan ini menjadi perfect market, di mana ada banyak sekali pesaing, yaitu ada 134 seperti Halodoc, Alodokter, Meddokter, Periksa ID, TeleCTG, Mediko, Konsula, Medigo, dan lain-lain. Tetapi dari 134 startup tersebut, Halodoc memiliki keunggulan yang sangat bagus. Kenapa? Karena Halodoc berhasil menciptakan ekosistem yang sangat baik, seperti integrasi dengan ekosistem seperti dengan Gojek, yaitu mengantarkan obat, ID, dengan akreditasi dokter-dokternya, BPJS Kesehatan, dengan bekerjasama saling tukar-menukar data, dan Kemenkes. Dengan ekosistem yang baik seperti ini, maka akan tercipta simplikasi dari layanan kesehatan digital. Lanjut ke analisa ketiga. Analisa ketiga adalah trade of substitute service. Dengan satu analisa, yaitu produk pengganti tergolong cukup rendah. Kenapa? Produk substitusi adalah fasilitas kesehatan tradisional lainnya seperti puskesmas, klinik, dokter praktek pribadi, dan rumah sakit. Akan tetapi, Halodoc telah memiliki ekosistem yang sangat baik sesuai dengan ekspektasi konsumen di era modern ini, di mana pasien tidak perlu lagi berangkat dan pergi antri ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter. Tetapi dengan aplikasi Halodoc ini, pasien dapat berkonsultasi dimanapun, kapanpun, ditambah fitur antar obat langsung ke pasien. Ide dari Halodoc ini sangat brilian untuk simplifikasi pelayanan kesehatan di era revolusi digital 4.0. Masuk ke analisa keempat, yaitu bargaining power of buyer. Di sini saya akan menganalisa 2 poin, yaitu 1, jumlah pembeli dalam industri. Jumlah pembeli dalam industri pada analisa ini adalah cukup tinggi. Kenapa? 1, kesehatan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Tercatat, Halodoc memiliki jumlah user 7 juta. Artinya, ruang pertumbuhan dari aplikasi ini sangat prospektif, yaitu di mana jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 juta orang. Dengan kesehatan ini dia tidak akan melihat dia kaya, miskin, maka seluruh penduduk membutuhkan layanan kesehatan yang affordable dan mudah dijangkau. Dan yang kedua adalah saat ini tercatat repeat user dari Halodoc tercatat sebanyak 85%. Itu artinya pengguna yang sudah pernah menggunakan layanan Halodoc kembali menggunakan lagi. Artinya sebanyak 85% ini percaya terhadap aplikasi ini. Dan yang ketiga adalah dengan situasi pandemi COVID-19 ini, Halodoc berhasil mendapatkan momentum bisnis dengan tercatat adanya kenaikan user sebesar 600% dari Halodoc karena sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan telemedicine untuk edukasi masyarakat terkait wabah virus ini. Dan analisa selanjutnya adalah produk standar yang tidak terdiferensiasi. Menurut saya adalah dengan kategori yang sedang. Kenapa? Karena yang membedakan Halodoc dengan startup kesehatan lainnya adalah ekosistem yang sangat luas, seperti kerjasama dengan Gojek untuk layanan real-time antar jemput obat, ID untuk layanan jejaring mitra dokter, Kemenkes untuk layanan telemedicine COVID-19, dan BPJS Kesehatan untuk layanan artikel kesehatan. Lanjut ke analisa kelima adalah bargaining power of supplier. Di sini ada 3 analisa. Pertama, jumlah pemasok dalam industri saya kategorikan tinggi. Kenapa? Karena pemasok utama dari startup ini adalah mitra dokter yang bersedia bergabung dengan Halodoc. Halodoc menawarkan beberapa keuntungan kepada mitra dokter seperti waktu lokasi kerja yang fleksibel, insentif yang menarik, dan imbal jasa yang besar. Dengan penawaran tersebut, Halodoc berhasil menggandeng lebih dari 22.000 mitra dokter di seluruh Indonesia. Selain itu, dokter pemasok utama lainnya adalah jejaring apotek yang sudah lebih dari 1.300 apotek yang kerjasama dengan Halodoc. Dan kedua adalah produk terdiferensiasi tinggi saya kategorikan rendah. Kenapa? Karena jenis produk yang ditawarkan oleh Halodoc merupakan produk-produk standar seperti hal pesaingnya. Perbedaannya hanya pada ekosistem yang dibangun Halodoc itu sangat komprehensif seperti dengan Gojek, ID, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes. Dan ketiga adalah ancaman integrasi vertikal ke depan. Saya kategorikan sedang. Kenapa? Karena untuk membangun perusahaan startup ini diperlukan modal yang tidak sedikit. Tidak hanya modal finansial saja, tetapi modal SDM yang kompeten sangat penting. Sehingga perusahaan tidak kehilangan momentum bisnis. Dalam PLC model bisnis startup ini masuk ke kategori introduction, di mana pada fase ini dibutuhkan biaya yang tinggi pada pemasaran agar konsumen menjadi loyal pada aplikasi ini. Dan analisa terakhir adalah relative power of other stakeholder. Di sini saya membagi 4 analisa. Yang pertama, kekuatan relatif pemerintah saya kategorikan sedang karena ada beberapa aturan yang mengatur dalam pendirian startup ini seperti Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, peraturan Bank Indonesia nomor 20 tentang
uang elektronik, di mana uang elektronik ini digunakan oleh Halodoc untuk membayar transaksi kepada jasa dokternya, membayar kepada apoteknya, dan lain-lain. Dan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Konsumen E-commerce. Dan selanjutnya ada Perpres 74 Tahun 2017 tentang Peta Jaminan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik, yang dimana pemetaan ini akan berlangsung dari 2017 hingga 2019. Dan yang terakhir adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE/62-P1-2013 tentang pengesahan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Dan yang kedua adalah komunitas lokal saya kategorikan tinggi. Kenapa? Karena sekali lagi Halodoc ini memiliki ekosistem yang sangat bagus, di mana dia mempunyai kerjasama yang erat dengan IDI sebagai Ikatan Dokter Indonesia untuk memperluas jejaring mitra Halodoc dan untuk meyakinkan pasien bahwa dokter yang dia pilih ini adalah dokter yang kompeten. Dan yang analisa ketiga adalah asosiasi. Asosiasi ini cukup tinggi. Memang startup kesehatan ini terbilang baru di bisnis Indonesia, tetapi startup kesehatan ini sudah memiliki asosiasi, yaitu Healthtech ID, di mana adalah asosiasi startup di bidang kesehatan di Indonesia. Dari situ adalah bergabung 134 aplikasi startup untuk merumuskan bersama regulasi untuk agar startup ini berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kelompok kepentingan khusus, saya kategorikan sedang. Kenapa? Karena tingkat dari tekanan dari penanam modal ini cukup besar, di mana yang menanamkan pada investor ini adalah investor yang ternama seperti Melinda Gates, Gojek, UOB, dan lain-lain.